Hai YouTubers, penjara atau lembaga pemasyarakatan adalah sebuah fasilitas milik negara dan merupakan tempat seseorang atau kelompok yang ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun. Bagi mereka yang melakukan sebuah kejahatan, maka akan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Penjara sendiri merupakan tempat mereka menjalani hukuman yang memiliki sistem keamanan dan penjagaan yang sangat ketat, sehingga tidak mungkin bagi tekanan bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Namun dalam kasus-kasus ekstrim, para narapidana berhasil kabur atau melarikan diri secara berulang. Sejauh ini ada banyak kasus di mana para tahanan berupaya melarikan diri dari dalam penjara dan sebagian dari mereka melakukannya seorang diri. Sementara sebagian lagi melakukannya secara berkelompok. Dari semua kisah pelarian para napi dari dalam penjara, ada beberapa di antaranya yang dianggap sebagai legenda. Dan berikut daftar kisah pelarian paling legendaris para napi dari dalam penjara. 3 bandit kabur dari Alcatraz. Pada masa lalu, Alcatraz adalah salah satu penjara dengan reputasi sangat angker di Amerika Serikat. Pulau berjuluk The Rock of the America's Devil Island menjadi penjara bagi para bandit kelas kakap, termasuk gangster asal Chicago yaitu Al Capone. Legenda menyebut bahwa sangat mustahil bagi para napi untuk bisa kabur dari penjara Alcatraz. Selain dijaga sangat ketat, perairan yang mengelilingi pulau karang tersebut sangat dingin dan juga berbahaya. Namun sejarah mencatat setidaknya ada 3 narapidana yang berhasil lolos dari penjara tersebut dan mereka adalah Clarence Anglin, John Anglin, dan Frank Lee Morris. Diketahui bahwa rencana kabur ini telah dirancang 9 bulan sebelumnya. Tiap malam selama 5 bulan mereka melubangi dinding di belakang sel mereka menggunakan potongan pisau, gergaji, dan sendok logam yang diselundupkan dari kantin. Secuil demi secuil dinding tua tersebut dibawa-bawa mulai dari sore hingga malam sebelum lampu dimatikan. Ketiganya menggunakan kedok ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan para penjaga. Selain itu, ketiga bandit tersebut juga berhasil mencuri 50 mantel hujan yang disatukan dengan panas dari pipa uap yang mengalir di bawah sel untuk dijadikan semacam rakit. Mereka berencana mendayung ke Angel Island yang berada di dekat Alcatraz, mencuri perahu dan mobil untuk kabur. Untuk menipu para penjaga yang memeriksa sel para narapidana tiap malam, komplotan itu membuat kepala palsu berbahan sabun, kertas toilet, dan campuran semen yang kemudian dicat dan ditempeli rambut yang diambil dari tukang cukur di Alcatraz. Kemudian malam harinya ketiga bandit tersebut merangkak lewat terowongan sempit di bagian belakang sel mereka, mengumpulkan potongan rakit, membawanya ke atas, memanjat tembok, lalu masuk ke teluk. Ketika para penjaga menyadari bahwa para napi tersebut sudah kabur, mereka mengira ketiganya tidak mungkin akan selamat dari perairan yang ganas di sekitar penjara Alcatraz. Diketahui bahwa suhu air di sekeliling Alcatraz saat itu 12 derajat Celcius dengan kecepatan gelombang 13 km per jam. Kemudian potongan rakit mereka ditemukan di teluk. Sementara tidak ada perahu atau mobil yang dilaporkan dicuri. Banyak pihak yang menduga bahwa ketiga bandit tersebut telah tenggelam di laut. Namun yang jelas mereka hilang tanpa jejak. Trio Impossible. Tahun 1995, Trio Impossible yang terdiri dari Andrew Roger, Kate Rose, dan Matthew Williams berhasil melarikan diri dari penjara Parkhurst, UK dengan membuat alat-alat mereka sendiri. Pertama, ketiga orang ini membuat tangga baja sepanjang 25 kaki untuk melewati pagar penjara. Tapi itu bukan satu-satunya peralatan yang mereka buat, dan diketahui bahwa mereka bertiga bekerja di bagian pemotongan logam di penjara. Mereka juga pada akhirnya mampu membuat pistol dan juga kunci yang mereka buat hanya dengan menghafalkan bentuk kunci yang dipegang oleh sipir di penjara. Jadi yang mereka lakukan adalah membuka setiap pintu dengan kunci yang mereka buat sendiri, berjalan dengan tenang, dan ketika mereka tiba di tembok penjara, mereka melubangi pagar kawat dan menyeberangi menggunakan tangga yang sudah mereka buat sebelumnya. Namun sial bagi mereka, aksi pelarian yang mereka lakukan gagal terlaksana. Setelah 4 hari kemudian mereka tertangkap, padahal rencana aksi mereka berikutnya adalah kabur dan mencuri pesawat. Choi Gap-bok. Choi Gap-bok adalah seorang narapidana asal Korea yang kabur dari penjara lewat aksi menakjubkan lolos dari lubang makanan. Choi sendiri ditangkap karena kasus perampokan dan terpaksa mendekam di penjara. Diketahui bahwa Choi sama sekali tidak menyangka bahwa latihan yoganya selama 23 tahun suatu saat akan berguna untuk kabur dari penjara. Pada awalnya ia meminta minyak perawatan tubuh atau sejenis baby oil kepada sipir penjara untuk digunakan keesokan harinya dalam aksi kaburnya tersebut. Esok harinya ia melumasi tubuhnya dengan minyak tersebut dan mempraktikkan teknik yoga untuk bisa lolos dari slot makanan yang hanya berukuran 6 x 17 inci.
Hebat lagi aksi tersebut dilakukannya dengan sangat cepat, yaitu hanya dalam waktu 34 detik saja. Aksi Choi yang sangat mulus membuat sipir penjara terperangah keesokan harinya. Saat mendapati Choi sudah tidak ada di selnya dengan keadaan pintu sel yang tanpa kerusakan sedikit pun. Aksi Choi yang menggemparkan ini mendapatkan liputan luas dari media Korea yang menjulukinya sebagai Korean Houdini. Namun Choi kembali tertangkap 6 hari kemudian dan dimasukkan ke dalam sel dengan slot makanan yang jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Yoshi Shiratori. Di era tahun 30-an ada seorang pria asal Jepang bernama Yoshi Shiratori yang berhasil ditangkap oleh polisi setempat karena dicurigai telah melakukan pembunuhan dan sejumlah pencurian. Namun awal tahun 1936, Yoshi berhasil lolos dari penjara Aomori dengan menggunakan seutas kawat yang ia pakai untuk mengambil kunci gembok. Namun dia bisa segera ditangkap dan setelah itu dia dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, lagi-lagi ia berhasil meloloskan diri dari sebuah penjara bernama Penjara Akita. Pada saat itu ia menyusup melalui ventilasi udara yang kemudian tertangkap lagi setelah 2 tahun berhasil lari dari kejaran polisi. Tahun 1944, Yoshi kembali merencanakan pelarian dirinya, namun kali ini ia memanfaatkan pecahan mangkuk makan sebagai alat bantu untuk melepas borgolnya. Dan untuk kesekian kalinya Yoshi berhasil lolos dari penjara. Namun pelarian Yoshi tidaklah lama karena setelah lama masa Perang Dunia Kedua usai, ia ditangkap kembali. Kemudian pihak pengadilan Sapporo memutuskan untuk menghukum mati Yoshi. Di saat menunggu hari eksekusinya, Yoshi kembali merencanakan pelarian dirinya kembali, yaitu dengan cara menggergaji lapisan papan lantai kamar selnya menggunakan lempeng logam tajam. Kemudian ia berhasil lolos dari penjara tersebut dengan harus menggali tanah dengan menggunakan sebuah mangkuk makan. Setelah berusia 41 tahun, Yoshi merasa jera dan bosan dengan aksinya tersebut, sehingga pada akhirnya ia mengaku dan menyerahkan diri ke seorang polisi. Saat itu entah karena alasan apa akhirnya Yoshi diampuni dan dibebaskan tahun 1960. Jack Shepherd. Jack Shepherd adalah seorang narapidana di abad ke-18 yang menjadi selebriti karena kisah pelarian dirinya dari dalam penjara tempatnya ditahan. Diketahui bahwa sel Jack Shepherd tidak memiliki jendela, jadi untuk bisa kabur dari penjara tersebut ia harus menjebol temboknya. Hal ini tentu saja menimbulkan bunyi yang sangat keras sehingga menarik perhatian orang-orang dan polisi hingga aksi pertama Jack ini pun gagal. Setelah Jack tertangkap lagi, ia dan istrinya Leon ditempatkan ke dalam satu sel. Sekali lagi ia mengulangi hal yang sama, yaitu mendobrak jendela dari jeruji besi dan kabur menggunakan spray yang diikat untuk dijadikan tali. Namun dalam aksinya tersebut ia berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian. Tertangkap untuk ketiga kalinya. Kali ini Jack Shepherd ditempatkan di sel dengan penjagaan semaksimal dengan tangan dan kaki dirantai. Namun hal ini tidak bisa menghentikan Jack. Suatu saat dia menemukan kawat, membengkokkannya dan menggunakannya untuk membuka gembok rantai. Setelah itu Jack kemudian kabur dari cerobong asap setelah sebelumnya berhasil melepas jeruji besinya menggunakan kawat. The Psychologist. Kisah biografi dari seorang pria bernama Frank Abagnale Jr. adalah salah satu kisah yang sangat menarik. Diketahui bahwa saat Frank berusia 19 tahun, ia telah berhasil menggelapkan uang senilai 2,5 juta USD di 26 negara selama 5 tahun dan dimulai ketika ia berusia 16 tahun. Frank sendiri adalah master psikologis yang sangat terampil dalam menyamar. Dirinya dapat berubah dalam sekejap mata menjadi seorang guru, pilot, dokter, pengacara, dan sosok lainnya. Selain itu, ia juga berhasil mengakali berbagai birokrasi dan menggelapkan jutaan dolar lewat aksinya tersebut. Teknik legendaris yang sangat terkenal adalah ketika Frank berhasil kabur dari penjara dan memanfaatkan keahliannya dalam membaca psikologis yang lain. Diketahui bahwa saat itu ia dihukum 12 tahun penjara karena berbagai pemalsuan dan penipuan yang dilakukannya. Tahun 1971, bagian administrasi lupa mengirimkan surat-surat penahanan dirinya. Hal tersebut langsung Frank manfaatkan untuk meyakinkan para penjaga bahwa ia sebenarnya adalah seorang agen federal yang sedang berpura-pura menyamar menjadi narapidana untuk melakukan inspeksi penjara. Sipir penjara yang percaya memberikan perlakuan istimewa dan makanan yang lebih enak bagi Frank dibandingkan tahanan lain.
Saat itu Frank memiliki seorang teman yang bernama Gene Sebring yang pernah dikunjungi oleh agen FBI berkaitan dengan kasus Frank Abagnale. Agen FBI yang bernama Joshi ini pernah meninggalkan kartu identitas FBI-nya di rumah Gene Sebring. Kemudian Sebring pun menyamar sebagai tunangan Frank dan mengunjunginya di penjara sambil membawakan kartu identitas FBI milik Joe dan satu kartu lainnya berisi nomor telepon Gene Sebring dan menyerahkannya kepada Frank Abagnale. Frank kemudian memberitahukan kartu FBI Joshi sebagai bukti dan menyuruh sipir penjara menelpon nomor yang tertera pada kartu yang kedua, yang berisi nomor telepon Gene Sebring. Saat para sipir menelpon, Gene berpura-pura menjadi operator FBI dan menjelaskan bahwa tugas Frank telah selesai dan meminta sipir penjara untuk melepaskannya segera. Frank pun berhasil kabur dengan sangat mulus dan langsung menghebohkan dunia keamanan militer, FBI, dan spionage. Namun FBI kemudian justru meminta bantuan Frank untuk menyelesaikan suatu persoalan lewat keahliannya tersebut. Diketahui bahwa ia kemudian menjadi seorang konsultan keamanan Amerika Serikat yang terpandang.